Bisa gitu. Halo Lydia. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sih? Hai. Halo yang udah gabung. Halo. Assalamualaikum. Yuk dibeli yuk. Ada celana lagi sale. 95.000 dapat 5. Serius. Live pertama gue. Halo dia, halo. Ini live gue pas, halo Henry, halo Vera. Ini live gue pas anak gue lagi bobo. Jangan lupa ya follow dulu akun aku. Karena sebentar lagi gue tuh kayaknya bakal terkenal. Buruan ya pada follow. Karena tuh gue tuh adalah the next idol. Ngaruh. Halo dikit gak apa-apa ya, bercanda guys. Ya, kalau diaminin omongan kan doa ya gak sih? Nggak ada nggak mungkin. Habisnya gitu-gitu. Orang itu tuh aja sih yang lagi trending tuh kan orang itu tuh doang. Yang terbaru ya alhamdulillah sih ada Bunda Carla. Halo Bunda Carla. Terus siapa lagi sih? Apa emang gue yang nggak update ya? Jarang sih gue. Yang terbaru sekarang adek gue si Lesti sama adek ipar gue itu ya kan. Tapi yang ngomongin soal dia ya kita bahas itu deh. Bahas adek gue sedikit ya. Jadi tuh gini ya say. Kita tuh nggak boleh sekarang balik hujat ke dia. Karena apa? Karena mungkin dia itu ambil keputusan itu karena satu, karena dia masih kecil. Dua, dia ngerasa mungkin udah menemukan jawabannya. Yang ketiga, dia kan yang lebih tahu. Terus yang keempat itu, lo tau gak sih? Dia pasti mikirin dampaknya nanti buat anaknya itu benar. Terus yang kedua, orang itu kan punya dendam ya saya. Mungkin di pikirannya si adik gue ini, adik gue yang cewek, dia mungkin mikir gini ya, ini orang entar udah keluar dari apa namanya itu sekolahnya gitu, bakal nyamperin dia lagi gitu kan, akan jadi ada suatu hal yang dia nggak bisa bayangin gitu. Jadi daripada kejadian nanti, mendingan diselesain saat ini gitu. Jadi dia nggak mau mikirin episode selanjutnya gitu. Jadi kemungkinan besar itulah hal-hal yang dipikirin dia gitu. Ditambah dia kan juga nggak punya kakak-kakak yang maksudnya gini, dia nggak ada orang yang nasihatin gitu kan, dan dia tuh juga bukan nggak ada yang nasihatin ya, dia nggak terbuka ke orang itu gitu. Kayak harusnya kan dia minta pendapat ya, karena kan dia banyak banget ya, kakaknya tuh banyak banget, seantero malah dunia kali kakaknya dia, karena kan dia ikutan liga-liga itu kan. Nah gitu, jadi ya sekarang kalau gue lihat dia digituin, gue ngerasa jangan ditambahin bebannya dia gitu. Apalagi kita kan sama-sama perempuan, kita sama-sama wanita. Gue sedih aja gitu ngelihat banyak juga artis yang kecewa apalah segala macem gitu sama dia, kecewa balik gitu. Balik lagi ya tolong ya, jangan kayak gitulah gitu. Kalian tuh justru dosa loh ya, membuat orang bercerai itu dosa loh. Jangan bikin dosa sendiri gitu, apalagi provokasi ke orang-orang. Banyak lah gue liat tuh yang pansos ya kan, gue nggak tahu lah ya.
pantas apa enggak, astagfirullahaladzim. Mulutmu harimaumu, aduh. Gak apa-apa deh harimau daripada mulutmu ayam. Aduh banyak yang, ya udah gue nggak mau ngomongin orang itu deh, gue nggak mau banyak ngomong, mendingan lo langsung check out aja barang gue yang udah gue sematin itu ya 95.000 lo udah dapet 5 guys, dapet 5. Halo yang baru gabung, jangan lupa ya ini, jangan lupa buat follow akun TikTok gue ya, dan mampir ke, halo dia gendut, aduh ngomongin soal gendut ya. Gue tuh punya resep rahasia guys. Itu gue taruh di YouTube gue. Itu bisa 30 kilo ya. 30 apa sih bahasa Inggris? Ya elah sosok bahasa Inggris. 30 kilo saya gue lost ya. Ya bahasa Inggris lagi. Maklum ya saya bule. 30 kilo tuh gue turun dalam 3 bulan ya. Ya maksud gue 6 sampai pokoknya cepat lah ya, cepat gitu ya, bertahap tapi cepat gitu. Sampai gue tuh tiba-tiba gini nih, ada cerita ya saya. Jadi tuh gue tuh dulu itu kan hampir banget itu lewatin 80 kali ya, gue gak sadar ya. Sadar-sadarnya gue, jadi gini, orang yang gendut ya, halo Rona, biasanya nih ya, cewek yang gendut itu gak pernah sadar kalau dia tuh gendut. Termasuk salah satunya gue ya. Gue gak sadar kalau gue gendut saat itu. Jadi gue pede aja gitu. Gue ngerasa gue langsing gitu kan. Gue ngerasa adalah diri gue yang dulu. Jadi gue pas beli baju gitu kan. Gue pergi beli baju. Terus gue tanya nih sama Mbak ini, Mbak yang size M ini ada gak ya? Karena kan gue ngerasa dulu kan ukuran gue M. Terus gue sadar-sadar L deh. Tahu gak sih lo penjaga tokonya nih, halo Mbak penjaga toko, ada lupa kali ya sama gue waktu itu kan gue gendut. Jadi tahu gak sih lo dia ngomong apa? Buat ibu mah mana cukup nih mah double L aja nggak muat kali, anjir tau lo, sakitnya tuh di mana-mana bukan di sini lagi. Gue tuh yang bangsat dalam hati gue, emang gue gendut ya, jangan gitu dong. Iya emang bener, coba aja kan dia bilang gitu. Kayaknya gak cukup deh, ukuran L itu gak muat, kayaknya ibu double XL kata. Double XL juga masih ketat nih kata dia. Anjrit. Gue langsung dong, langsung gue coba sini yang L, gue bilang gitu kan. Gue cobain yang L dan ternyata emang bener gila. Gue rasa ini salah nih ukuran nih, gue bilang. Gue minta ukuran S. Coba keluarin S, M, L, gue bilang gitu kan. Biar gue coba nih. Gue coba lah tuh. S emang gak muat. M gak muat. L gak muat. XL gak muat. Dan terakhir emang double XL gue gak muat juga. Di situ gue udah shock ya. Di situ gue udah shock. Udah shock banget gue di situ. Akhirnya sebenarnya sih sebelumnya gue udah shock ya say. Pas tante gue datang ke rumah ya, ini gue lagi bilang. Tante dari laki gue datang ke rumah. Terus kita kayak perpisahan gitu, kayak foto gitu saya depan rumah ya kan. Dan gue di foto gitu. Gue buru-buru pakai baju andalan gue, baju daster yang kalau gue tuh pakai baju itu kayak cakep, kayak tuh langsung gitu ya. Gila say, itu gak buat. Gue ganti baju kayak yang baju biasa aja gitu kan. Gue foto dan hasilnya pas gue liat, kan itu di HP laki gue ya saya, di HP laki gue. Kirimin dong pap foto gue bilang gitu kan. Dikirimin foto yang tadi, kirimin. Lo tahu dong pas dikirimin gue lihat badan gue semana. Nah dari situ gue langsung cari-cari tahu tuh ya, gue scroll, gue scroll, gue cari cara nurunin berat badan kayak gimana gitu kan. Terus dapet jadi
awalnya tuh gue kan paling anti banget ya namanya diet ya kan, karena menurut gue salah satu cara kita bersyukur adalah dengan merasakan makanan yang enak-enak gitu. Dengan kita makan yang enak tuh ya ampun, kayaknya kalau orang diet itu kan nggak makan makanan itu tersiksa ya kalau menurut gue tuh tersiksa, kecuali ada obat yang memang nahan lapar ya, itu gue makan juga ada sempet dan itu aman. Nah terus jadi saya gue langsung niat ya, yang pertama itu adalah niat saya. Kalau lo nggak niat mau lo olahraga secapek apapun, mau lo diet nggak makan sampai berapa hari pun, kalau nggak ada niat lo, nggak ada otak lo nih, di dalam otak lo nih lo transfer ya, kalau lo tuh akan ngurusin badan, nah itu nggak akan terbakar tuh lemak-lemak lo semua. Apapun daya dan usaha lo ya, Jadi nah itu satu, lo harus niat, karena itu bakal mentransfer ya, ibarat kata apa sih namanya tuh, afiat apa sih masih. Jadi tuh lo niat dulu, lo diet, lo niat dulu, lo langsing, lo niat dulu gue bakal kurus lagi gitu, lo niat dulu baru itu bekerja dalam sel-sel tubuh lo itu ya. Nah kalau ini kan gue mau berbagi ya, saya mana tadi orangnya yang gendut-gendut itu udah caw ya, udahlah ya. Gue mau ngasih buat kalian yang nyaksiin live gue. Jadi itu saya jalan kaki itu yang the best banget ya, the best banget. Jalan kaki the best banget buat ngancurin lemak-lemak ya, buat kalian yang punya masalah maupun pokoknya masalah lahir atau batin itu bisa terobati dengan jalan kaki ya. Kenapa gue bilang terobati dengan jalan kaki ya? Lo tuh bisa relax, enjoy, santai sambil lo tuh jalan, lo sambil sholawatan, lo sambil berdoa, lo sambil baca-baca apa kayak gitu kan. Tapi tetap ya konsepnya lo tuh jangan main HP, karena kan lo harus fokus. Jadi lo sambil jalan bismillahirrahmanirrahim, lo zikir apa kayak ya Allah mau kurus gitu, berdoa maksud gue ya kan. Nah itu tuh gak kerasa lo tuh jalannya. Nah setelah lo jalan kaki, wajib banget lo tuh minum yang namanya kopi pakai lemon. Itu rahasianya sih udahlah simple, udahlah murah, udahlah aman menurut gue ya, karena kan gue udah gue nggak tahu sih untuk jangka panjangnya, tapi ini udah berlangsung selama 2 tahun ya dari anak gue umur 7 tahun 7 bulan tuh kan, gila gendut banget gue. Itu gue minum itu tapi jauh sebelum itu gue udah minum itu juga, tapi gue nggak ada niat buat kurus karena gue ngerasa langsing gitu. Nah dari situlah tuh gue minum itu setelah gue olahraga jalan kaki itu pokoknya penting banget lo tuh bergerak, penting banget yang namanya tuh lo berkeringat buat minum yang namanya si kopi lemon ini ya. Caranya itu adalah kayak gini, lo seduh kopi pahit ya. Lo seduh, ini gue sambil jualan ya saya, cek ya keranjang gue ya, ada logonya gak sih. Jadi kopi pahit lo seduh. Halo Dewi, jangan lupa ya follow akun TikTok gue sama YouTube gue ya. YouTube gue A.M Arshak adalah pokoknya di TikTok gue itu. Jadi kopi ya saya, kopi lo endapin, lo seduh pakai air panas ya, pakai air mendidih. Kopi lo seduh pakai air mendidih, lo diemin sampai akhirnya nanti tuh kepisah lah itu si kopi, kepisah kopinya yang bening sama si ampasnya.
Nah, lo ambil yang beningnya aja, lo jangan ambil ampasnya ya. Lo ambil yang beningnya aja, setelah itu lo campurin deh tuh, belibet gue. Campurin pakai lemon, perasan lemonnya. Habis itu lo seduh lagi, lo tambah lagi air hangat. Dan lo tahu cara minumnya gimana cara minumnya? Cara minumnya itu pakai sedotan. Jadi langsung ke tenggorokan lo, jadi lo nggak ngerasain yang rasa yang kurang enak. Tapi menurut gue sih rasanya enak ya, cuma yang namanya asam kalau kita langsung nyampe ke lidah tuh gimana gitu ya. Jadi lo pakai sedotan aja say gitu. Terus abis itu juga uh, minum pakai sedotan kopi lemonnya. Udah habis itu lo makan biasa aja. Oh iya, gue inget banget. Gue makan nasi itu cuma sedikit, tapi gue gantinya apa say? Telur. Jadi sehari itu gue makan setengah kilo ada kali itu telur ya. 6 biji sekali gue makan. Bukan sehari ya, jadi pertakaran gue makan ya gue makan telur nih. Telur itu gue pertama-tama tuh gue taruh air. Pertama-tama gue tumis bawang putih ya. Bawang putih gue tumis. Abis itu gue masukin air, garam, penyedap rasa, apa aja deh pokoknya penyedap rasa. Terus gue masukin tuh telur 6 biji. Nah, gue aduk-aduk say, gue aduk-aduk. Gue tambahin daun bawang sama seledri. Habis itu gue tambahin larutan maizena dikit gitu. Dikit aja. 1 sendok, 2 sendok boleh. Atau setengah gelas boleh. Nah, itu sama aja lo kayak makan nasi, tau gak sih saya. Jadi lo udah gak mikir lagi tuh nasi kayak gimana karena bentuknya sama. Itu satu piring full itu kita makan dulu tuh. Itu ampuh banget ngelunturin lemak-lemak yang ada di seluruh tubuh lo. Gitu. Halo yang baru gabung. Hai hai hai. Hai hai hai. Gue gak ngerti ya kenapa cuma satu orang. Males banget gue promosi bayar. Emang sih ada jalan instan ya buat orang-orang lihat kita gitu ya. Buat kalian yang punya duit banyak ya, modal-modal 1 juta bisa promosi say. Bayar live lo promosi. Tapi buat gue nggak usah lah ya. Karena menurut gue ini tuh bukan gue buat dilihat. Gue bukan butuh dilihat banyak orang sih ya. Gue tuh hanya ingin berbagi informasi. Ya butuh juga sih ya namanya gue jualan ya kan. Tapi kalau jualan itu kan harus untung ya. Kalau rugi buat apa? Ya gak sih? Jadi gue mencari keuntungan semata. Say. Buat apa gue bayar-bayar promosi 1 juta? Ya gak apa-apa sih kalau perhitungannya bener ya. Perhitungannya bener misalnya lo promosi 1 juta. Penjualan lo 100 juta, keuntungan lo minimal 10 juta ya itu untung banget say. Dapat bersih 9 juta, jagonya otak gue. Ya lah gue kan pintar. Lihat tuh gue langsing, jadi langsing kan. Dari, gue kan tadi kan gue mau cerita ya saya. Jadi cerita gini. Saking gue gak taunya gue udah langsing ya. Gue kan bawa anak gue, biasa lah yang namanya anak masih di dalam dorongan sepeda gitu ya. Belum bisa begitu bisa jalan gitu. Orang depan rumah nih bilang mamanya mana, dia bilang gitu kan. Gue kaget lah, gue langsung serius nanya nih gitu. Karena kan corona saya jadi kan pakai masker, gue pakai jilbab, gue pakai masker gitu ya kan. Gue dorong tuh anak gue gue nutup pagar dulu kan, habis itu gue balik dong. Nah terus si nenek-nenek ibu sama ibu-ibu itu nanya mamanya mana, dia bilang gitu. Gue langsung mamanya, maksudnya gue mamanya, maksudnya siapa nih gitu kan. Ya mamanya. Jadi dia mikir gue tuh adalah babysitter gitu ya, gue tuh
itunya dia, pengasuhnya anak gue gitu kan. Dia langsung buka masker. Oma ini mamanya Arsya. Ya ampun, disebut nama gue kan. Kok sekarang jadi ciut, jadi langsing banget gitu kan. Gue ya jujur dulu ya, gue langsung shock. Gue tetap jalan olahraga, pulang dari situ gue langsung nyari timbangan. Serius gue nyari timbangan. Lo tau berat gue berapa? 62 kilo, say. Anjrit. Pantesan gue kalau shower itu ya, kok ini tulang gitu ya kan. Ternyata gile. Gue drastis turun dari 80 ke 62 ya. Waktu terakhir gue nimbang tuh ya gue 80, say. Hah? Gue langsung speechless ya, langsung kaget banget gitu, say. Udah habis tuh gue seneng banget. Gue langsung ambil baju-baju gue yang dulu, yang gue gak muat, jaket gue yang cuman masuk tangannya doang, sekarang masuk sampai resletingnya, zep. Udah habis itu gue jalan ke pasar, enjoy. Lo tahu apa yang orang-orang pasar itu, ya kan gue pakai masker, terus gue beli nasi uduk, terus sebelum gue buka masker orang tuh pada ngomong, tau gak sih lo, ini laki gue bininya baru kali. Itu siapa? Masuk rumahnya Mama Arsya, itu siapa? Dia bilang, itu siapa? Gue digosipin, say. Digosipin laki gue, ternyata dipikirnya tuh laki gue. Aduh, jangan sampai deh, amit-amit sama baik. Gue gak mau nyebut. Gue langsung, ini gue, cret. Gue bilang gitu, gila langsing banget sekarang. Pakai apa? Udah deh. Gue pun gak tahu ya. Yang gue inget-inget cuma itu doang. Yang gue inget-inget gue makanin telur banyak-banyak, terus minumin kopi sama lemon, terus gue jalan kaki, udah gitu doang. Abis itu gue olahraga keringetan gitu. Maksud gue tuh, gue gak ada yang olahraga pergi ke tempat fitness atau gue senam, aerobik, apalah segala macam. Yang gue inget gue habis lari, gue lagi mandi gitu ya, gue lagi shower, gue push up di dinding. Udah gitu doang. Dan yang tadi gue bilang gue sempet ada minum obat ya. Gue itu di awal-awal ya, gue stres banget, gue cari lah obat itu di keranjang orange itu ya, gue cari nama obatnya Tenlung itu ada, say. Pokoknya itu ada di gue sebut nggak, pokoknya di YouTube gue ada, gue sebut nggak ya. Gue minum itu, sama gue minum fiber fish ya, lo beli lah ya, cari. Sama pokoknya gue tuh makan aja abis tuh sebanyak-banyaknya, sekuat di perut gue nggak ada gue pantang-pantangin ya, saya. Gue makan steak, gue makan daging, gue makan lemak, bahkan ya temen gue sempet bilang lemak itu ketemu lemak jadinya hancur gitu. Jadi ya kerjaan gue ya gue makan lemak, makan telur, malam-malam gue makan sate kambing, sate kikil, makan gulai bagar, gulai makan tunjang, makan apa sih itu yang di nasi padang, cancang ya, itu gue makan. Halo Remy, makasih masih stay tune di live gue. Cobain deh Remy. Halo. Cobain deh, mulu cowok, mulu cewek itu ngaruh sih. Karena adek gue kan juga big ya. Gue suruh kayak gitu dan sekarang alhamdulillah udah turun banget gitu. Terus ada saat-saat gue gak minum itu lagi gitu kan. Terus gue makan, terus gue ada saat-saat gue gak olahraga, gue gak jalan lagi. Terus gue kembali lagi gendut, tapi gak gendut banget gitu kan. Udah langsung minum itu lagi, makan telur lagi. Nggak tahu ya, pas gue nimbang sih segitu-gitu aja sih.
minimal ya segitu-gitu aja. Kalau udah turun mas gitu aja terus, jangan lo turun terus abis loh. Oke, balik lagi beli. Ya ini udah gue sematin. Ini ada celana chinos 100.000 dapat 5 ya, ada hijab, ada banyak nih pokoknya, dapat 5 semua. Oke. Apalagi ya, jangan lupa ke channel YouTube gue A besar titik M besar titik Arsyak, pakai Quebec belakangnya. Oke. Duh, kayaknya gue kalau live kayaknya kalah banget sih sama orang-orang yang live saat ini ya. Iyalah. Apa sih gue? Siapa sih gue? Gue siapa? Terbuat aku gue sih sebenarnya daripada gue live mendingan gue bikin konten ya, sama upload YouTube, karena ya gini nih cuma satu orang yang lihat, gak penting. Tapi sih ada siaran ulang ya sih. Kalau kalian lihat live gue lewat FYP kalian please ke channel YouTube gue, sama lo yang mau endorse ya, walaupun followers gue sedikit say, tapi kalau kalian mau endorse silahkan. Sebenarnya gue nggak ada waktu sih, tapi nggak apa-apa lah, kalau ada waktu kan lumayan bisa. By the way udah dulu deh, udah berapa lama sih? Kita cukupin 30 menit. Masalahnya gue nih kan lagi apa sih, pilek ya. Apa kita nggak usah ngomong, kita lihat-lihatan aja yuk. Salam kangen buat kalian yang lagi kangen sama seseorang. Siapa dia? Mama gue. Siapa lagi? Nggak tahu, mungkin ada yang lagi liatin live gue, laki gue. Dor. Tapi kayak nggak mungkin ya dia, soalnya tuh ya biasa lah, kalau suami itu kan cuek, padahal istrinya aku mau di manja-manja, tapi kamu cuek-cuek aja. Aku bete sama kamu, aku aku gitu ya saya. Aku mau disayang. Tapi ya saya mendingan gue curhat aja di sini ya. Kali-kali laki gue lihat. Enggak. Maksud gue buat ini tuh rahasia banget ya buat kalian yang pengen disayang sama istri kalian. Emang bener ya. Satu itu, lo tuh mesti ramah, lembut, baik, sopan, sayang, penuh dengan kasih sayang. Walaupun lo gak ngasih duit gitu ya kan, tapi jawaban lo enak, lo belai-belai, hilang ya namanya sakit hati. Terus
kalau ada resep kedua ya, maksudnya lo tuh kudu wangi, jadi jadi apa ya, kalau mau cari cewek gitu ya, yang penting banget lo tuh harus to the to the i, wangi. Ya cewek tuh suka cowok yang wangi. Wangi. Itu udahlah wangi, terus lo rapi, terus lo soleh. Itu tuh ini banget ya, tipikal cowok cewek banget gitu. Ya nggak cewek juga sih yang suka, cowok juga suka cowok-cowok yang melambai. Cowok-cowok melambai itu suka banget loh, cowok-cowok yang kayak gitu. Ya Allah, gini-gini gue temennya melambai itu banyak juga loh, say. Ampe yang pinjam maskara lo dong, pinjam lipstick lo dong. Dulu gue pernah kerja di salah satu bank ya. Bank itu lo tahu dong, rekanan gue tuh melambai, tapi dia bergaya X-Mode ya, cowok banget gitu. Tapi dia sebenarnya adalah perempuan di dalam cowok gitu. Jadi dia wangi, cakep gitu. Aduh, sayang kita sama-sama cewek. Pinjem lipstick dong, udah gitu sensitif saya orangnya. Kalau misalnya kita bilang gue nggak bawaannya curiga aja, bilang aja lu nggak pinjemin gue. Ya elah, gue gak kenapa-napa kok, gue gak sakit kok. Ya elah, bawaannya tuh sensitif banget, berasa kayak lagi dapet mulu tuh orang. Terus saya yang terpenting banget, kalau lo ada duit, lo kasih ke istri lo. Itu setelah gue riset ya, emang bener. Makanya ada tuh banyak banget di luar sana, mau sejelek apapun rupa lo ya, kalau lo sayang, lo wangi, lo kaya, lo ngasih duit terus, lo dapet cinta cuy. Dan itu beneran, itu real. Itu cintanya murni gitu, enggak palsu, enggak. Ya emang bener sih, ketolong lo ngasih dia duit gitu, tapi kan lo juga dapet cintanya beneran, nggak bohongan. Jadi misalnya kayak lo gini nih ya, lo ngasih duit ke cewek dengan harapan cewek itu cinta, ya emang bener lo dapetin real juga, murni juga gitu. Udah ngaco lama-lama nih, lihat jam lewat dari 30 menit. Halo yang nonton masih ya Remi. Halo Remi. Hai, ternyata teman aku ya, kita udah berteman ya. Kita cari kawan bukan cari lawan. Iya, gue cari uang juga. Gue cari uang juga. Bukan cuma sekedar kawan. Ya, kita jalin silaturahmi berarti cari pahala juga, say. Jangan semata-mata lo pikir uang itu adalah duit doang. Apa sih, rezeki kan? Kita simbolis uang itu kan rezeki. Rezeki itu kan bukan cuma duit, say. Jadi rezeki itu bisa doa dari kalian. Rezeki itu bisa banyak hal ya. Bisa kesehatan, rezeki itu bisa keberkahan. Ya walaupun followers gue cuma 1 gitu ya kan. Kalau berkah, dia doain gue, doanya dikabulin. Gue doain dia nih, halo dia rendut ya, kamu balik lagi. Gue doain dia, itu kan suatu hal yang baik. Jadi kalau menurut gue, rezeki itu bukan cuma duit ya, bukan menurut gue doang sih. Semua orang juga bilang gitu.
tanpa kalian sadari ya say, gitu. Kita sehat aja tuh udah rezeki yang sangat besar. Makanya kita kalau menurut mama gue sih wajibin gue tuh jangan lupa ya, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Dan satu nasihat dari nyokap gue ya, salah satunya, banyak sih nasihatnya. Kata dia adalah, gimana lo mau dikasih banyak kalau yang sedikit aja lo nggak syukurin gitu. Ya nggak sih? Iya dong. Gimana lo bisa dipercaya dapetin banyak, sementara lo dikasih sedikit, lo nggak bisa hadapin itu, lo nggak bisa tanganin itu. Yang sedikit lo dapet ini lo nggak bisa tanganin, gimana lo mau dikasih batu denyak, gimana lo mau dikasih banyak. Nah, jadi ya banyak-banyakin bersyukur. Kayak pagi ini yang nonton gue cuman siapa nih, Diar ya, Diar. Halo Diar. Tuh ya, akun lama lenyap. Jangan lupa like, komen, salin tautan. Ya ampun, kenapa kamu akun lamanya lenyap? Aku follow back ya. Kamu udah follow aku belum? Kamu tidak follow aku. Kamu follow aku dulu, say. Gitu ya, say. Tapi by the way, terima kasih. Terima kasih semua. Di pagi hari yang cerah ini, gue berharap semoga, gue selalu berdoa ya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah panjangkan umur mamaku, adik-adikku, anakku, ponakanku, suamiku, semua orang-orang yang di sekeliling gue gitu kan. Gue minta semoga mereka semua sehat, rezekinya lancar, umurnya panjang, terkabul semua doa-doanya ya. Terkhusus itu adalah mama gue dan adik-adik gue. Gue berharap semoga mama gue selalu sehat. Tenang, amin. Sehat dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya, dari setiap hembusan nafasnya. Gue akan doakan mama gue sehat terus, bahagia terus sampai akhir hayatnya, selalu diliputin dengan kebahagiaan dan kebahagiaan terus, dijauhkan dari ketidaktenangan, diberikan selalu kenyamanan, ketenangan lahir dan batin, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terus juga yang terpenting adalah anak gue sehat, dilindungin dimanapun dia berada, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi anak yang soleh, anak yang kuat, sehat, penurut, jadi hafiz Quran, jadi presiden Indonesia, terkabul segala cita-citanya nanti, disayangi dan dicintai oleh semua orang ya. Terus dapat istri yang soleha, dapat anak-anak yang soleha juga, punya keturunan sampai sampai keturunan nanti nggak ada yang murtad, nggak ada yang jahat gitu ya, nggak ada yang penipu. Pokoknya dijauhkan dari sifat-sifat buruk yang ada di atas bumi ini, yang ada di dalam dunia ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Gitu ya, say. Terus juga
kayaknya gue udah mau mulai fokus nih ya sama pekerjaan gue. Apa sih kerjaan lo? Iya, gue ibu rumah tangga. Gue pengen anak gue sukses ya. Gue pengen berbagi juga sama yang lain. Pengen juga. Halo Atomi, gue warga Atomi loh ya. Gue anggota Atomi loh. Atomi yang paling gue suka itu adalah jadi ke Atomi nih. Halo Atomi, Bengkalis. Gue member Atomi ya saya. Yang paling gue suka dari Atomi itu adalah pasta giginya, conditionernya, hampir semua sih gue suka ya. Terus lotionnya, aduh, yang buat muka itu ya, keren banget tuh ya. Mana ya? Masih nyimpen gak gue? Itu anti kerutannya. Pokoknya tuh Atomi tuh emang keren banget. Sayang aja gue beli hanya untuk keperluan diri gue doang. Jadi gue nggak jualin lagi. Gue nggak tahu ya. Soalnya ini gimana ya konsepnya? Soalnya kalau kita jualin di TikTok nih, TikTok Shop nih. Jadi kayak gue punya toko sendiri. Nah kalau ada yang mesen kan itu udah ada resinya ya. Sementara kalau kita pesen lagi di toko kita, nggak bisa gitu kita kasih resinya ke mereka karena kan mereka kirim pribadi terpisah jadi susah gitu ya say gitu. Siapa nih? Halo Abel. Bawaannya gue tuh pengen bikin konten aja terus karena live gue tuh sepi, setepi. Udah 42 menit, kita cukupin aja deh 1 jam ya, kali-kali aja ada yang tertarik sama. Jangan ambil kesimpulan dulu cuy, kan lu baru mulai gitu kan, lu belum lihat 1 jam pertama ya kan, orang-orang itu kan live-nya sampai 10 jam, gila. Itu mah apa sih doyan banget show up itu ya, mungkin dia punya tujuan lain ya. Mungkin dia dagang, dia emang kerja jadi karyawan khusus buat online, khusus buat live gitu kan. Kan sekarang ada pekerjaan-pekerjaan terbaru yang bermunculan nih dari dunia digital, yaitu salah satunya adalah menjadi tenaga marketing di live yang kayak gini, lo dimodalin nih HP 1, 2, 3, 4 di depan lo, habis itu lo tuh live ngasih tahu nih produk nih ke HP yang ini, apa yang ini. Terus nanti ada lagi pekerjaan yang kedua adalah sebagai yang khusus nerima, khusus marketing, ya gak sih? Nah itu tuh adalah salah satu, kalau menurut gue ya, salah satu hikmah ya, karena kan setiap kejadian itu ada hikmahnya. Hikmah buat gue apa ya? Aduh gila, pilek nih say. Terbuat aku dalam cinta yang membuat hatiku selama ini tak tahu gitu. Oke, balik lagi. Gue tawarin ada apa nih yang 95.000 say. Dapat 5 apa itu? Yaitu celana chinos. Ya. Celana chinos. Ada paket hemat juga nih. 95.000. Oke.
Oh, udah 60 menit belum nih? Ini tuh live gue bisa di-share lagi ya? Baru 45 menit. Aduh, bete banget ya kalau kayak gini caranya. Bete karena nggak ada yang respon, nggak ada yang beli, nggak ada yang nonton, nggak ada yang kangen, nggak ada yang nambah followers gue. Ayo dong follow gue. Jangan lupa ya, follow akun gue, share sebanyak-banyaknya. Terserah kalian loh, mau nge-share berapa banyak, mau nge-share di mana aja, silahkan. Silahkan. Terbuai aku. By the way ya, gue gini-gini gue bisa ngaji loh. Hafal loh gue. 2 surat. Ini gue kalau baca ya, gue kayak baca Wadduha itu gue gak bisa pelan-pelan. Gak apa-apa cepet-cepet kata nyokap gue. Asal tajwidnya bener ya kan. Auzubillahiminasyaitonirrajim gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaiza saja mawadaka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yutika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dolan fa'ada wa wajadaka ailan fa'ama yatima fala takhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Kayak gitu ya saya. Jadi cepet gitu. Karena gue sendiri ya jujur lu ya kayaknya otak gue kerjanya kanan sama kiri gitu. Karena gue itu gue bukannya sombong ya saya. Jadi gue mau cerita ya, mau ngasih tahu. Tadi bilang ria, sombong, apalah segala macam. Padahal tujuan gue tuh cuma mau konfirmasi, ya nggak sih. Jadi gue tuh kalau bacanya pelan-pelan tuh gue suka salah, gitu. Makanya gue suka salah menilai orang gitu. Tapi untung orangnya benerin. Bismillahirrahmanirrahim. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم سورة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متقين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبرق من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة. Tuh kan gue kalau pelan itu gue nggak bisa. Beda kalau gue itu barusan gue bukan baca Wadduha loh, itu gue baca surat Al-Waqi'ah. Tuh keren kan gue. Iya itu surat Al-Waqi'ah say. Jadi gue nggak bisa baca pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqatil waqi'ah nggak bisa. Gue bisanya Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqatil waqi'ah laisa liwaqatiha kazibah khafidatur rafi'ah. Iza rujatil ardu raj'a wa busatil jibalu basa faqalat haba'an munbasa wa kuntum azwajan salasa fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah wa sabiquna sabiqun ulaika muqarrabun fi jannatin 'ain suratun minal awwalin wa qalilun minal akhirin 'ala sururin mawdunah متكئين عليهم متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبرق من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون فاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يسعون وحور عين gitu. Jadi gue tuh nggak bisa pelan-pelan. Makanya kalau yang ada yang bilang apa bahasa Jawanya apa sih gue? Pelan-pelan aja, pelan-pelan saja. Makanya gue juga gitu ya. Kalau gue mau putus sama orang, gue gak bisa pelan-pelan. Cepet-cepet gue bisanya. Cepet-cepet. Kalau gue mau dapetin duit juga gue gak bisa pelan-pelan. Cepet-cepet gue. Cepet-cepet. Mau transfer. Cepet-cepet transfer sini. Gitu. Dan yang
gue ada sih pelan-pelan yang gue bisa pelan-pelan. Gue tuh berdoa. Gue kalau berdoa gue tuh pelan-pelan, khusyuk gue saat pelan-pelan gue berdoa. Ya Allah, aku pengen cantik, langsing, seksi, kaya, sehat. Nah, gue tuh pelan-pelan, gue tuh sampai lama banget gue tuh berdoa. Karena gue banyak banget mintanya, gue tuh, ya Allah, gue pengen keliling dunia, gue pengen ke Amerika, gue pengen ke India, gue pengen ke Jepang, ke Cina, ke Hong Kong, ke Korea, gue pengen ke Turki, Dubai, gue pengen keliling dunia lah intinya. Gue pengen ke Paris, gue pengen ke Inggris gitu. Itu semua gue sebutin kalau gue lagi berdoa. Sampai sampai orang-orang di rumah gue tuh, ya lama banget sih lo gitu. Ya karena gue namanya kita minta secara lo kalau misalnya mau dapat gratisan lo udah gitu. Kalau lo misalnya itu ada dapat gratisan itu pasti lo pengen buru-buru ke sono, nyamper sono, lo pengen ngambil yang banyak sebanyak-banyaknya, ya kan? Gitu juga gue say gitu. Jadi gue tuh fix banget tuh gue berdoa tuh pelan. Tapi kalau gue kayak ngaji gitu gue ada sih gue pelan kalau gue baca Al-Quran gue ya alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin la yusadaun kan. Jadi tuh gue pelan-pelan kalau gue tuh baca Al-Quran yang ibarat kata tuh yang jarang banget. Jadi gue sering banget tuh kan memang bacanya tuh surat-surat kayak Yasin, Al-Waqiah gitu. Terus juga gue terbiasa dengan kayak sholawat-sholawat gitu. Terus juga sholat duha itu gue baca surat duha gitu kan. Baca doa setelah surat duha. Jadi gue terbiasa dengan yang kayak gitu-gitu. Jadi kalau kayak gue baca apa sih Al-Quran dari awal, terus khotamin Al-Quran itu gue mesti pelan-pelan ya. Itu bener harus pelan-pelan karena kata nyokap gue kalau bisa baca artinya juga gitu. Emang harus ya, bukan kalau bisa. Ya gue ngerasa ya gue ini masih ibarat katanya nyanyi lagunya si Opik, Mas Opik celah songong banget gue si Opik. Halo Mas Opik, Assalamualaikum. Itu Mas Opik kan bukan ya yang kata rapuh itu temen gue nggak tahu lupa gue pokoknya gue lagunya gitu deh. Nah, gue bersyukurnya alhamdulillah gue punya mama. Subhanallah banget ya mama gue tuh adalah guru agama Islam dulunya, terus lanjut jadi guru ngaji ya, terus nyokap gue tuh ibadahnya super banget doain anaknya gitu. Sholat duha, sholat tahajud, sholat hajat, sholat sujud syukur apa segala macam, sholat sunat tuh dia bener-bener banget. Mungkin ya semua ibu kayak gitu ya, kita kan nggak pernah tahu ya. Lu kan nggak pernah tahu nyokap lo berdoa buat lo ya kan. Jadi itulah setelah lo jadi ibu lo akan tahu gitu dan itu benar. Gue sekarang jadi ibu nih, gue beneran gue berdoa kalau bisa setiap satu gue doain anak gue. Ya Allah sehatkan anakku, ya Allah panjangkan umurnya, ya Allah lindungi anakku, ya Allah gitu. Memang bener say, kasih ibu tuh sepanjang masa. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa hanya memberi tahan. Itu bener banget tuh yang nyiptain lagu gile. Dan satu lagi nih pencipta lagu yang benar Ebit
Bapak Ebit apa Om ya apa aduh Ebit gak ada ya, bentar aduh tisu gua mana ya, pilek saya. Itu bener banget tuh lagu tau loh. Apa lagunya? Ya itu. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya. Nah itulah emang bener dan sekarang tuh kayaknya dunia ini bukan cuma panggung sandiwara lagi nih, dan kayak gue mesti ciptain lagu baru lagi ya. Dunia ini bukan cuma panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Dunia ini sekarang panggung segalanya ya menurut gue. Ada konten, panggung digital lah pokoknya. Gitu. Aduh, bentar. Gue ini dulu Tuh, buang dulu, gue banyak banget nih kayaknya nih. Tunggu bentar. Balik lagi sama aku. Aduh, Abel, kamu masih setia menonton aku. Terima kasih. Buat kalian yang gak nontonin gue, bakal nyesel. Latihan jadi artis. Oke. Yang nanti lihat live gue, misalnya nanti ini gue share ya. Gimana sih cara share? Gak ngerti lagi. Ini nanti kalau misalnya pengaturan live, gimana pengaturan? Ini bisa di download ya. Nah, ini bisa nanti dibagikan. Kalian live gue kemana nih? Gue juga gak ngerti. Ini udah 1 jam belum? Yes, 2 menit lagi. Ya, kita tunggu. Hitung mundur. 120. 10. 119. 10. 1 menit lagi. 60. 59. 58. Ngomongin soal ini ya, gue dulu pernah jadi pembawa MC. Ini cerita gue lucu banget. Jadi gue tuh bawain MC lulusan gitu ya, lulusan sarjana. Ya waktu itu gue masih setahun lagi buat lulus. Nah jadi gue nge-MC lah tuh kan. Duh lupa ingat gue, pokoknya
Wisudawan gitu kan, panggil nama dia misalnya nih Wisudawan Abel ya, Wisudawan Abel. Nah itu lucunya itu tuh gak, kan kita sebutin nih kampusnya dia misalnya Wisudawan Abel, di bawahnya dia tulis tau gak, anak yang soleha, Abel cantik gitu-gitu. Jadi kita baca tuh jadi apaan sih, kita kan kaget ya, jadi kita nggak pernah ngalamin kayak gitu. Jadi Wisudawan Abel cantik gitu. Jadi Wisudawan ada dulu, ini gue dulu ada namanya Topik gitu ya, ini nama sebenarnya apa bukan gitu ya. Jadi gue nggak baca Wisudawan Topik Hidayat. Jadi gue baca Topik doang. Jadi gue takut itu nama bukan nama sebenarnya, soalnya ada nama itu panjang-panjang gitu, di lucu-lucuin gitu. Aduh Allah, dan kita kan namanya adik kelas itu, jadi kita kan nggak tahu kayak gitu. Nggak ada juga sih di briefing kayak gitu, hal-hal kayak gitu itu kan terjadi begitu aja ya. Saya tiba-tiba gue baca Wisudawan Abel cantik gitu, pada ketawa gitu ya, nggak apa-apa sih, hiburan. Kita mulai 1 jam 1 menit. Oke, aku sudahi dulu. Jangan lupa like, comment, and share, and subscribe my channel YouTube, and follow akun TikTok gue, and apalagi ya, pokoknya sehat semua, sehat selalu kita. Yang sakit cepet sembuh, yang jomblo cepet punya pasangan, yang belum punya anak cepet punya anak, yang belum nikah cepet nikah, yang duda ketemu pasangan, yang janda ketemu pasangannya. Amin. Pokoknya mah gue doain aja semuanya. Yang belum punya follower 1000, semoga habis ini langsung dapat 1000 followers. Terus yang belum dapat kerjaan, semoga dapat kerjaan. Yang jelek semoga jadi cakep, yang bego jadi pinter ya, pokoknya gitu deh ya. Gue jadi keinget itu. Gue gak lupa ya, salam buat Pak Jokowi. Assalamualaikum Pak Jokowi. Terima kasih sudah jadi presiden di Indonesia. Kita sempat ketemu ya dulu waktu masih jadi masih jadi gubernur. Ingat gak sama gue? Lupa kali. Ya pokoknya gitu deh. Pak Presiden, semoga Pak Presiden lihat live aku ya. Assalamualaikum Pak Presiden Jokowi. Kenalin anak aku udah tahu kalau Pak Presidennya tuh yang mana gitu. Jadi pasti tanya presiden yang mana, dia kasih tahu ini gitu. Presiden yang mana nak gitu. Semoga kalian yang nonton sehat semua, dapat rezeki semua, pada kaya semua, gak ada yang susah. Amin amin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. See you next live. Oke, bye bye. Gimana sih mati ini? Gimana nih? Aduh.